Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banyuwangi 1 TV. Kembali lagi bersama Reso, Rehat Sore spesial Banyuwangi memilih pemimpin. Nah, kali ini kita akan ngobrol terkait dengan Pilbub yang kita tahu semakin hari semakin panas, semakin hari semakin banyak yang mendaftar di partai politik. Nah, kita juga akan membincangkan kira-kira dari sekian nama yang mendaftar ini, kira-kira mana yang potensi mendapatkan tiket dari partai politik. Nah, kita ada tamu yang sangat spesial dari Sekjen Diskusi Dapil Sebanyuwangi, ada Mas Tony. Selamat sore Mas Tony, sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Nah, siap, terima kasih. Juga ada salah satu pengamat ini, pengamat di Banyuwangi, pengamat partai politik, pengamat Pilbub ini dari wilayah selatan ini yang cukup terkenal dan luar biasa. Ada Mas Darojat. Siap Mas Darojat, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa Banyuwangi TV yang ada di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Siap. Terima kasih. Apakah Mas Darojat ini sudah tenang, kan kemarin ini sudah melakukan pertarungan ini di Pileg kemarin ini. Sekarang gimana? Yang diusung sudah jelas gitu Mas ya? Alhamdulillah sudah bisa duduk dengan hasil hitungan suara, kursi suara yang sudah pastilah. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan Pilbub yang kita tahu semua. Masyarakat Banyuwangi semua tahu pada tahun ini banyak calon bupati yang mendaftarkan. Nah, kira-kira ini menurut Mas Darojat, menurut Mas Tony, ini siapa yang berpotensi untuk mendapatkan tiket? Dan kira-kira ini nanti berapa calon yang akan maju, benar-benar maju dan benar-benar bersaing? Ya, Mas Idam, hasil analisa kita di lapangan kan kemarin termasuk yang mendaftarkan di PDIP, Ya. kemudian mendaftarkan di PKB, kemudian yang terbaru adalah di Partai Nasdem. Dari sekian banyak tokoh atau figur calon bupati, sudah kita ketahui bersama bahwa kemarin di PKB itu yang mendaftarkan ada yang ketua partai Gerindra Bapak Sumail juga daftar, kemudian ada Gus Maki yang notabene adalah mantan ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi, juga ada salah satu pengasuh pondok pesantren Darussalam Blok Agung, Gus Munib yang juga politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa, juga ada Bapak Haji Sugirah wakil bupati hari ini, kemudian ada Ali Ruci seorang birokrat, dan juga ada Ratna Ani Lestari yang notabene adalah Bupati 2005-2010. Yang terbaru juga ada namanya Ibu Festiandani yang ternyata daftar lewat DPP Partai Kebangkitan Bangsa. Begitu Mas. Langsung di DPP Mas ya? Langsung di DPP seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Gus Malik kan menyebut bahwa Ibu Festiandani ini mendaftar di DPP, sehingga waktu kumpulan, waktu ada acara konsolidasi atau pembekalan calon kepala daerah dari Partai Kebangkitan Bangsa dikumpulkan di Surabaya oleh Ketua Umum langsung PKB Muhaimin Iskandar. Begitu Mas. Kira-kira langsung nembak yang di pusat ya, nggak harus dari luar, dari bawah dulu ya? Memang seperti itu mulai dulu. Kita nggak tahu. Tiba-tiba last minute ada Ibu berdasarkan WA masuk ke kita bahwa Bu Ibu ini tidak daftar di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian ternyata daftar di DPP PKB. Begitu Mas. Oke, siap. Oke, Mas Darojat, menurut sampean ini gimana terkait dengan bursa Pilbub di Banyuwangi yang sudah menghangat ini, apalagi yang terbaru ini tadi ada Bu Ibu petahana yang sudah mendaftar dan ternyata di PKB-nya ini mendaftar di DPP.
kalau kita melihat hari ini dinamikanya politik hari ini ya di Kabupaten Banyuwangi ini, setiap menit, setiap jam itu ada perubahan. Tapi tentunya terkait dengan rekom seorang calon bupati pasti tentunya juga dari keputusan DPP. Kalau kita lihat peluang di situ, calon-calon yang disebutkan oleh Pak Fatoni tadi sebagai Sekjen Dapil, nanti akan terbentuklah koloni-koloni atau pasangan-pasangan dari situ. Kalau hari ini kita lihat yang sudah ada melakukan pendaftaran ada berapa Pak Tony? Sekitar 9 ya, 9 calon. Ya. 9 ya. Nah, 9 kalau kita lihat partai yang bisa berkoalisi ada 3, nanti tiga pasang. Terus kalaupun nanti ada independen Pak Yusuf Widiatmoko dengan Pak Zainuri sebagai calon independen dan itu bisa lolos ya nanti akan ada 4 pasang. Tinggal hari ini kira-kira yang di DPP diborong semua enggak oleh incumbent. Itu aja. Jadi kalau misalnya ngomong peluang-peluang di situ, yang jelas mungkin dari Gerindra ada Pak Sumail, Haji Sumail. Dari Demokrat ada Pak Michael yang sudah mempunyai kendaraan sendiri, walaupun toh itu masih kurang. Tapi tentunya kalau kita melihat pengalaman-pengalaman yang dulu, ini akan keberlanjutan lagi yang menguasai partai. Berarti ini nanti dari prediksi Mas Darojat ada 3 pasangan ini itu berdasarkan koalisi ya? Iya. Jadi karena melihat ada 9 calon yang hari ini juga berpotensi semuanya. Misalkan ngomong dari birokrat ada Pak Ali Ruci, dari politisi ada Pak Sumail, ada Pak Michael, ada Gus Munib, ditambah lagi dari dukungan warga NU mungkin Gus Maki ya. Nah tentunya dinamika yang seperti ini kembalinya akan tetap kembali ke pusat. Misalkan ngomong kemarin ada isu Bu Ibu sudah direkom oleh Golkar gitu ya. Nah kebenaran-kebenaran yang seperti ini tentunya akan menjadi tanda tanya tersendiri. Tanda tanya tersendiri bagi masyarakat. Satu itu, apakah benar nanti benar-benar Bu Ibu itu lewat Golkar? Kalau hari ini lihat Pak Sugirah, apakah benar Pak Sugirah lewat PDI? Kan kembalinya lagi tetap kembali ke DPP. DPP. Kalau menurut Mas Tony seperti apa ini? Artinya potensi dari 9 calon ini yang sudah mendaftar, ada 9 kurang lebih ada 9, itu memang benar-benar yang mereka ini mencalonkan diri untuk maju. Ini menurut pandangan Mas Tony ada berapa? Apakah semua 9 ini memang murni dia itu memang semua maju, atau memang bukan rahasia lagi, terkadang kan ada bahasa mereka ini boneka seperti itu. Nah kira-kira bonekanya ini siapa saja, dan yang kira-kira yang memang serius untuk maju ini siapa menurut pandangan Mas Tony seperti apa ini? Ya Mas, yang familiar dari beberapa tokoh yang daftar di ini bilang PKB kan? Ya. Kalau di PKB itu kalau PKB mau fair, ya kan? Kalau mau fair, hasil rembuk atau musyawarah kerja jajaran pengurus beberapa waktu lalu kan ada 3 orang. Salah satunya adalah Gus Munib, gitu loh. Ya. Satunya Gus Munib, sehubungan dengan dinamika atau peraturan mekanisme yang dilakukan oleh partai politik, salah satunya PKB harus melakukan pendaftaran dan itu terbuka untuk umum, maka siapa saja boleh daftar. Tetapi PKB sendiri juga harus melihat potensi daripada calon atau figur yang hendak direkom. Misalnya, jika DPP PKB itu memberikan rekomendasi kepada Gus Maki misalnya, dengan berpikir bahwa Gus Maki ketika menjadi ketua PJNU PKB di Banyuwangi ini besar, membuat kegiatan-kegiatan di PJNU ini selalu terbuka untuk PKB, dan termasuk banyak hal lain yang tampaknya dari sisi ini Gus Maki itu unggul. Oleh karena itu di sisi lain PKB juga harus melihat bahwa potensi kader yang ada di dalam struktural itu juga berkompeten.
selevel Gus Munib misalnya. Juga Gus Munib ini juga orangnya low profil, tidak pernah banyak bermanuver, juga bisa banyak diterima oleh partai koalisi. Karena PKB 9 kursi ini tidak cukup. Sementara Bu Ipu ini juga berpotensi karena Bu Ipu ini selain kader dari PDIP, beliau juga petahana karena ada 3 segmen yang dilakukan menjadi garis besar GBHN istilahnya ya, garis-garis besar haluan negara yang dilakukan oleh DPP PKB kan ada 3 segmen. Kader, terus kemudian kalau tidak kader tetapi tingkat elektabilitasnya kecil ya nggak mungkin akan direkom. Partai mana saja ya kan kalau tidak melihat tingkat elektabilitasnya di daerah ya mana mungkin untuk mendapatkan rekomendasi di partai tersebut, karena setiap partai punya keyakinan memberikan rekom itu bukan hanya tampil gagah-gagahan tetapi mewujudkan atau memastikan kemenangan di Pilkada 2024. Begitu, Mas. Berarti DPP ini pastinya akan ada pertimbangan kader dan juga elektabilitas. Tapi setiap partai ya Mas ya, setiap partai itu pasti setelah proses pemanggilan, kemudian setiap partai juga pasti akan memberikan review dari setiap calon. Sampean daftar, kamu daftar di PKB atau di partai lain, mana hasil survei independen misalnya dari LSI, kemudian dari banyak kan lembaga survei yang kredibel menyodorkan misalnya si calon A ini saya daftar, saya punya tingkat elektabilitasnya saya sekian persen dan saya ini cukup modal untuk bertanding berlaga di pilkada. Kalau nilai surveinya itu hanya 0, atau 3% ya pasti DPP, baik di DPP PKB maupun yang lainnya pasti tidak akan memberikan rekom kalau tingkat elektabilitasnya kecil, begitu Mas. Ya, jadi kalau menurut kami yang potensi tanpa mengesampingkan dari yang lain, termasuk Bu Ratna, terus kemudian Bapak Ali Ruci, terus kemudian Haji Sugira, dan yang lain sebagainya, yang punya potensi peluang itu sebetulnya 3 orang kalau di DPP PKB. Ya diantaranya Gus Maki, Gus Munib, dan Ibu Fistiandani. Misalnya informasi yang berkembang misalnya DPP PKB memberikan rekomendasi kepada langsung paslon, kepada Ibu Fistiandani misalnya, dengan sodoran wakilnya asalkan si A atau si B, misalnya asalkan dengan paket dengan Gus Munib atau Gus Maki misalnya, ini dalam bentuk paket karena 9 kursi. Beda dengan Partai Demokrat. Kalau Partai Demokrat kan sudah jelas sampai hari ini telah memberikan persetujuan atau surat mandat kepada Ketua Partai Demokrat Michael Edi Haryanto sebagai calon Bupati Banyuwangi. Namun demikian karena kursinya masih 7 dan harus berkoalisi, maka dalam surat tersebut itu diminta untuk melakukan komunikasi, koordinasi dengan jajaran partai politik untuk bisa berkoalisi. Dan Pak Michael Edi Haryanto juga mendaftar di PKB dengan catatan beliaunya daftar sebagai bakal calon wakil bupati di PKB dengan syarat beliaunya bisa berkoalisi dengan PKB jika berpasangan dengan Dr. Kiai Haji Ahmad Munib Syafaat. Begitu Mas, saudaranya begitu. Maka kemarin ketika ada undangan di DPP, itu kenapa Bapak Michael itu tidak hadir? Karena sudah diwakili oleh Gus Munib. Kira-kira begitu Mas. Oke Mas Darujat, kira-kira bupati ini, calon bupati dimanapun berada, khususnya di Banyuwangi, yang terpenting ini adalah rekom ataupun hitung-hitungan kursi seperti itu. Artinya lebih mengutamakan mana? Sebenarnya saling terkait ya, kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Fatoni tadi jelas. Harus punya elektabilitas seorang calon, seorang tokoh itu yang maju.
otomatis untuk dapatkan rekom elektabilitasnya bagus. Rekom partai pasti keluar. Kalau hari ini tadi melihat mengerucut ada 3 tokoh calon yang memang secara elektabilitas lebih kuat. Katakanlah ada Bu Ibu, ada Gus Munib, ada Pak Gus Maki, ada Gus Maki ya, misal 3 itu. PKB mungkin melihatnya akan siapa yang hari ini dipasangkan, yang sudah punya pasangan gitu ya. Kalau saya lihat tadi Pak Fatoni menyampaikan Demokrat atau Pak Michael Hadi Haryanto sudah melamar ke PKB sebagai bacabuk bakal calon wakil bupati ya, berpasangan dengan Gus Munib. Artinya apa? Di situ sebenarnya rekom sudah bisa dilihat, dikasihkan kepada Gus Munib misalkan, karena di situ sudah terlihat pasangannya dan sudah cukup untuk PKB menyodorkan satu pasang calon. Kenapa enggak? Karena hitung-hitungannya misalkan Gus Munib ada religiusnya, tokoh akademisnya. Secara ketokohan beliau juga punya basis alumni Dokagung yang mungkin fantastis lah. Karena saya lihat alumni Dokagung itu mulai tapal kuda itu semuanya ada. Tentunya ini menjadi sebuah pertimbangan bagaimana seorang tokoh yang mempunyai basis massa kuat ditumpang dengan tokoh politisi yang memang mempunyai mungkin secara ngomongkan kos untuk biaya kos politiknya dia mampu. Kalau Pak Michael, bayangan saya mampu untuk itu. Artinya berkaitan antara religius dan itu berkaitan ada nasionalis ya, dan nasionalis. Mungkin Banyuwangi hari ini juga harus bisa menerima sebuah pluralisasi, bukan hanya sekedar ngomongkan ini semuanya yang pegang ngapunten Gus kelas 1A, kelas 1B, jangan terus-terusan seperti itu. Jadi lihatlah Banyuwangi ini dengan segala pluralnya, dengan segala potensi kewilayahannya, dengan segala potensi budayanya. Jadi sama-sama kita bisa menggerakkan gitu ya, menggerakkan sebuah pemerintahan yang bisa mengakomodir bagaimana memajukan Banyuwangi, bagaimana bisa menggerakkan lautan manusia yang jumlahnya hampir 1 juta lebih ini di Banyuwangi ini. Mungkin seperti itu. Kalaupun tokoh-tokoh lain yang memang hari ini daftar di partai PKB, tentunya kembali lagi kepada kedekatan bagaimana DPP melihat. Kalau tadi Pak Fatoni melihatnya ini adalah kadernya PKB. Kenapa tidak itu saja, langsung aja? Artinya apa? Ini memang kader PKB yang sudah berjuang untuk memenangkan PKB. Artinya bagaimana orang yang telah berjuang di sebuah partai itu mendapatkan sebuah keistimewaan lah. Bukan hanya sekedar, maaf, kita lihat dari ini politik kita sudah mengarah kepada sebuah politik lebih kepada sebuah transaksional, bukan melihat sebuah prestasi, bukan melihat sebuah ketokohan, bukan melihat sebuah keberhasilan dalam perjalanan karir politiknya, tapi melihat seberapa banyak uang yang kamu punya untuk maju sebagai calon bupati atau menjadi seorang pemimpin tokoh daerah ataupun tokoh yang lainnya. Karena Mas Tony? Kalau terus-terusan seperti ini, Pak, tidak ada fungsi dari sebuah partai. Saya katakan tidak ada fungsinya. Karena apa? Partai itulah yang seharusnya bertanggung jawab kepada bagaimana mengangkat seorang calon, seorang kader menjadi seorang tokoh yang memang ini adalah cikal bakal dari sebuah partai itu. Kalau hari ini hanya sekedar ngomongkan sopo sing punya dan siapa yang mampu untuk membeli, membayar dan sebagainya terkait dengan jumlah kursi dan sebagainya, kasihan. Calon-calon pemimpin kita yang mempunyai potensi, misalkan seperti di tahun yang akan datang, Pak Fatoni punya kesempatan maju sebagai calon bupati. Tapi bagaimana menaklukkan rekom di DPP itu bisa turun ke Pak Fatoni. Dan mungkin itu saat ini banyak calon yang maju dan mungkin bisa terjadi seperti itu ya. Artinya mereka ini punya kemampuan, tetapi nanti ujungnya rekom itu tidak akan mendapatkan karena ada transaksionalnya. Mas Tony, kira-kira di Banyuwangi transaksionalnya ini
potensi atau enggak? Sudah mulai kelihatan atau enggak? Kalau kita amati Mas, seperti yang dilakukan oleh Bu Ipu ya kan, Ya. Bu Ipu ini saya kan tidak habis pikir kenapa Bu Ipu ini yang notabene adalah kader dari PDIP ya kan, kader PDIP punya 11 kursi dan satu-satunya partai di Banyuwangi yang bisa memberangkatkan pasangan calon ini hanya PDIP. Dan di PDIP itu ada siapa? PDIP itu ada Ibu Festiandani dan Haji Sukira. Tetapi keduanya tampaknya pecah kongsi. Faktanya Haji Sukira telah mendaftar di PKB dan telah mendaftar di PDIP, kemudian hari ini juga daftar di Partai Nasdem. Ini ada apa di PDIP? Ini kan pertanyaan. Kenapa kalau Bu Ibu merasa pede atau yakin bisa merebut simpati dari partai-partai koalisi, ya kan? Ya mestinya nggak perlu daftar. Dia pede dengan partainya sendiri, maju mundur apapun bentuknya, tetap tegak lurus, maju sebagai calon bupati dari PDIP. Tapi juga yang mengherankan, ibu-ibu ini belum ada tanda-tanda pendaftaran di PDIP Kabupaten Banyuwangi, gitu loh. Tetapi memang dari DPP Partai daerah PDIP ya, DPP PDIP itu sudah menggarisbawahi, pernyataannya jelas bahwa kader dari PDIP yang menjadi incumbent ini menjadi prioritas. Oleh karena itu, terlepas nanti mekanisme partai di PDIP itu bisa daftar atau tidak, tetapi tampaknya khusus PDIP Kabupaten Banyuwangi akan memberikan garansi kepada Bu Ibu. Walaupun kemarin muncul ria-ria kecil, jajaran pengurus anak cabang PAC dari PDIP se-Kabupaten Banyuwangi justru tidak mengusulkan nama Bu Ibu. Sementara ada kegiatan Partai Golkar melakukan halal bihalal ya di kantor Partai Golkar, di situ justru mengusulkan nama Ibu, gitu loh. Ini yang menjadi tanda-tanda bahwa kita belum berbicara masalah transaksional ya. Kita bicaranya peluang merebut tiket. Merebut tiket yang artinya Haji Sukira sama Bu Ibu tampaknya ini sudah pecah kongsi satu periode dan berakhir sampai di sini. Begitu kira-kira Mas Idam. Untuk peluangnya Bapak Sumail bagaimana? Bapak Sumail ini dari Gerindra, ini posisinya hari ini memang sebagai pemenang Pilpres. Prabowo Subianto, Raka Buming Raka terpilih menjadi presiden. Tapi khusus di Banyuwangi, Gerindra ini masih 6 kursi. Sementara untuk PKB 9, maka Gerindra ini mau tidak mau bagaimana bisa meyakinkan dengan partai koalisi supaya bisa menjadi salah satu pasangan calon. Dan Gerindra sudah menyatakan sikap, salah satunya bahwa pengurus anak cabang se-Kabupaten Banyuwangi menyatakan sikap mengusung Insinyur Sumail Abdullah sebagai calon Bupati Banyuwangi. Tetapi dengan syarat, meski mendapatkan dorongan, tetapi belum cukup bagi Partai Gerindra untuk mengusung calon sendiri, maka diwajibkan koalisi. Yang dilakukan oleh Partai Gerindra, maka Pak Sumail daftarlah di PKB. Dan ini juga sejalan dengan DPP Partai Kebangkitan Bangsa dan Gerindra. Prabowo Subianto pasca Pilpres sudah bertemu dengan Muhaimin Iskandar. Dan ini tampaknya tanda-tanda koalisi partai di daerah, salah satunya di Banyuwangi, itu akan muncul koalisi daripada Partai Gerindra dan PKB. Dengan catatan Partai Gerindra mengusung calon bupati dengan nama Sumail Abdullah, dan Bapak Sumail ini tetap berharap dan atau mengajukan proposal kepada PKB sebagai calon bupati, artinya sebagai B1, dan tidak ada proposal sebagai calon wakil bupati, walaupun
Gerindra 6 kursi, sementara PKB ada 9 kursi. 9, ya. Dan catatan lagi, sebetulnya Pak Sumail ini lebih cenderung srek atau klik dengan Gus Munib. Nah, pertanyaannya, jika PKB itu merekomendasikan kepada Gus Munib mau nggak sebagai wakil bupati daripada Pak Sumail? Karena sudah cukup kursi, 6 ditambah 9 sudah 15. Dan ini dinamika yang terjadi masih dinamis. Salah satunya Bu Ipuk juga hari ini juga belum tahu siapa yang menjadi calon wakilnya kalau dia mendapatkan rekomendasi dari PDIP. Termasuk arah kiblat daripada Nasdem. Ingat, Nasdem ini ada ketika dari pilkada ke pilkada ini selalu berprestasi dan tidak pernah meleset dalam setiap pemilihan dan selalu menjadi pemenang. Ingat 2015 2 kursi, 2014 2 kursi, 2019 5 kursi, dan sekarang 7 kursi. Kita tunggu perkembangannya Partai Nasdem mau berlabuh kemana. Dan sekarang sudah membuka pendaftaran untuk bakal calon bupati dan wakil bupati untuk 2024. Gitu Mas. Oke, Mas Darujat, kira-kira seberapa kuat sih Bu Ipuk ini di mata masyarakat? Kalau menurut pandangan Mas Darujat sendiri, kira-kira seberapa kuat? Menurut Pak Mas Tony tadi, bahkan ada penolakan dari tingkat bawah di PDIP, internal PDIP. Nah, sementara di masyarakat sendiri, ini kekuatan Bu Ipuk ini seberapa kuatnya? Apakah masih namanya masih kuat untuk masih baik dengan nama A3-nya di mata masyarakat? Saya melihat kan gini lah, mau tidak mau tetap namanya Bu Ipuk dan namanya Pak Anas ini masih familiar gitu di kalangan bawah, apalagi dengan para pemilih di kalangan mama, ibu-ibu itu. Jadi ketika kita melihat di 2019 itu, mungkin kita bisa melihat lah, ada beberapa dapil atau beberapa wilayah yang memang tidak ke Bu Ipuk, menang si Pak Yusuf lah waktu itu. Cuman kalau kita lihat hari ini dengan beberapa partai politik misalkan ngomong yang pernah mengusung beliau, menyatakan di tiap wilayahnya tidak, itu kan hanya pengurusnya partai. Dan kembali lagi nanti rekomnya partai yang dikeluarkan oleh DPP itu kira-kira dia juga akan memberikan penguatan lagi. Kalau mereka mengikut garis komando di Partai Merah, Partai PDI itu, kalau Bu Mega sudah bilang udah itu pasti juga jalan lagi. Nah, itu menjadi pertimbangan. Dan hari ini kita juga melihat pemilih yang paling potensial juga pemilih kalangan muda. Ketika kita melihat kemarin ada nobar di mana itu alun-alun, yang hadir juga ribuan hadir untuk melihat nobar. Nah, momen-momen yang seperti itu, ketika kita bicara orang tidak suka dengan Bu Ipuk, nah, nyatanya juga masih antusias dari acara-acara yang notabene-nya itu melibatkan pengerahan massal. Momen yang seperti itu yang belum dimiliki oleh teman-teman yang lain, calon-calon yang lain. Nah, test case yang seperti itu yang belum dilakukan oleh calon-calon yang lain. Nah, ini sama incumbent sudah di momen itu sudah digerakkan. Ini sebagian dari analisa saya. Ketika momen itu dilakukan, ternyata antusias masyarakat masih mau. Nah, kira-kira ada nggak calon partai lain atau calon bupati yang lain yang sudah bisa seperti itu? Ini menjadi sebuah perhitungan secara keseluruhan ya. Kalau kita mengikuti survei LSI atau survei itu kan lebih rigid. Kalau saya melihatnya ini potensi dukungan masih sangat kuat ke seorang ibu. Nah, kira-kira Mas Tony, dengan kekuatan Ibu Ipuk ini yang dikatakan Mas Darujat ini cukup kuat di mata masyarakat. Mungkin di kalangan internal PDIP mungkin ada penolakan yang tidak mengusung Bu Ipuk, tetapi di mata masyarakat yang namanya Ipuk mungkin akan lebih kuat, apalagi ditambah
dengan nama Abdullah Adjar Anas. Ketika Bu Ipuk ini tinggal 1 periode, nah mungkin bisa dilanjutkan periode selanjutnya untuk maju menjadi bupati. Bisa nggak seperti itu, Mas Tony? Iya, Mas Idam. Mekanisme yang dilakukan oleh partai, salah satunya di PDIP ya, itu bukan penolakan, cuma tidak mengusulkan ada nama Bu Ipuk, sehingga kalangan jajaran PAC PDIP se-Banyuwangi akan istilah berkirim surat atau menyampaikan kepada DPP dengan alasan A, B, C, D, E, F. Tetapi sekali lagi, jika DPP sudah melakukan titah ya, memberikan rekomendasi atau putusan, tetap yang sebelumnya kader-kader tampaknya berbeda pandangan tetapi akan kembali ke kandang. Itu yang terjadi selama ini. Kalau tetap nekat, mereka harus siap-siap dipecat. Seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Yusuf Widiatmoko yang terang-terangan maju tanpa dengan PDIP dan akhirnya kan diberhentikan. Dan ini juga harus diwaspadai oleh Bapak Sugira. Kira ini kalau memang pada akhirnya berseberangan dengan PDIP dan dia tidak mau kembali ke kandangnya, ya juga harus siap-siap, apalagi jika harus berpandangan atau berbeda pandangan politik dengan Bu Ipuk Festiandani. Dan secara garis besar kita bicaranya hari ini bukan masalah suka atau tidak suka, like and dislike, tapi bagaimana merumuskan, bagaimana berusaha maksimal mencari rekom partai. Kalau setelah rekom partai dipegang, nanti bahan kampanye dan seterusnya itu pasti akan dipikirkan oleh partai-partai koalisi. Termasuk bagaimana nanti proses pemenangan. Dan setiap partai pasti punya penanganan dalam rangka memenangkan calonnya, gitu Mas. Nah, rekom itu pastinya, rekom itu pastinya akan melihat kan, Mas Tony. Artinya ketika mau merekom, Bu Ipuk direkom oleh PDIP maupun PKB, pasti rekom itu akan berkaitan dengan siapa Bu Ipuk nanti akan diusulkan seperti itu. Artinya sebelum rekom ini turun muncul, pasti ada suatu pergerakan yang mana para bupati, calon bupati ini akan mengusulkan wakil-wakil untuk di DPP, bisa di DPP, bisa di daerah seperti itu. Nah, itu kan bisa terjadi seperti itu. Ya, gini Mas Idam, kalau berkaca dari tipikalnya dari seorang Bapak Abdullah Azwar Anas, ya kan, orangnya itu kan mencari wakil yang tidak terlalu banyak bermanuver. Tidak terlalu banyak bermanuver. Buktinya Pak Yusuf Widiatmoko 2 periode tetap dipakai. Yang ini justru Pak Sugira ini baru dilantik, kemudian sudah beredar bahwa ya di kemudian hari hendak nyalon sebagai calon bupati. Inilah hal-hal itu yang bisa ganggu keduanya Pak Ipuk dan Haji Sugira ini tampaknya bisa pecah kongsi. Dan tidak menutup kemungkinan Pak Ipuk Festiandani ini tidak menggaransi atau tidak menggandeng dari partai koalisi. Bisa saja dia dengan sodorkan nama misalnya dari unsur birokrat yang muncul hari ini, misalnya ada Bapak Sekda, ada Bapak Guntur, ada Bapak Ali Ruci yang dari unsur birokrat, kemudian ada Dewan Pendidikan Pak Sulihtiono. Ini kan bagian dari orang-orang yang selama ini tidak banyak bermanuver. Itu bisa menjadi polesan karena 2020 untuk dapil 1 itu Pak Anas kalah loh, Bu Ipuk kalah. Begitu. Makanya kekhawatiran hari ini kenapa lembaga survei LSI yang Oktober 2023 baru dirilis kemarin. Jangan-jangan ini dari lembaga survei ini tingkat elektabilitasnya Bu Ipuk ini justru stagnan. Sementara calon-calon lain ini mulai naik. Nah, ini hal-hal yang perlu diwaspadai. Gitu, Oke lah, gini Mas Tony, kalau kepemimpinan Bupati Anas, oke lah mereka mencari calon wakil pemimpin yang tidak bermanuver. Salah satunya mungkin Bu Ipuk kemarin dengan Pak Sugira, dan Pak Sugira dinilai bermanuver
dan sekarang pecah kongsian seperti itu. Tetapi Ya, kan ya. tetapi kan yang periode kali ini Bu Ipuk kan tinggal 1 kali periode. Ketika mereka maju, Bu Ipuk ini maju saat ini seandainya jadi bupati, ini kan efeknya ketika nanti wakil dari Bu Ipuk ini adalah orang yang bermanuver ataupun orang yang tidak anggaplah orang-orangnya Bu Ipuk ataupun orangnya Anas yang tidak suka bermanuver, yang tidak suka berpolitik. Tetapi ketika pengganti Bu Ipuk yang akan datang ini kan juga berbahaya juga. Pasti saat ini Anas dan Bu Ipuk, terutama Pak Anas ini akan memikirkan setelah Bu Ipuk nanti yang periode 2 selesai, siapa penggantinya. Maka dari itu mungkin bisa jadi seperti bisa kita lihat calon pilihan kemarin presiden. Ketika Jokowi sudah 2 periode pasti akan memikirkan setelah saya siapa nanti. Sama dengan Anas. Ketika nanti Bu Ipuk ini selesai 2 periode, pasti akan memikirkan setelah Bu Ipuk nanti siapa yang akan menjadi bupati dan keluarga saya ini akan mendapatkan apa dan bagaimana. Karena mungkin saat ini Anas mengklaim Banyuwangi ini maju, berbenah, dilihat oleh nasional karena Anas seperti itu. Mungkinkah bisa seperti itu, Mas Derajat? Mungkinkah seperti itu? Ya, dalam dunia politik itu apa yang tidak mungkin? Semuanya serba mungkin. Jadi saya melihat hari ini juga kalaupun nanti tidak diambil dari partai koalisinya, misalkan ngomong sudah dapat rekom lah itu dan cukup untuk maju. Ternyata partai politik juga memberikan kewenangan penuh kepada seorang calon bupati yang sudah direkom itu untuk menentukan siapa wakilnya. Apalagi kalau kita lihat hari ini, misalkan ngomong Bu Ibu dengan antusias warga masih kuat gitu ya. Terus sudah dua periode. Pastinya Bu Ibu akan melihat, alah siapa saja lah wakil saya, yang penting saya punya wakil gitu. Belum tentu itu dari partai politik, jadi dari seorang politikus. Bisa juga misalkan ngomong seorang tokoh muda yang mungkin di sebuah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai jaringan sampai tataran tingkat desa gitu ya. Hanya sebagai pelengkap misalkan ngomong. Karena apa? Hari ini ketika kita melihat kekuatan yang paling sulit kita bendung itu adalah pemilih-pemilih ibu-ibu. Pemilih ibu-ibu itu kalau kita di lapangan itu siapa Bu? Diajak foto saja sudah diajak foto sama di minimin itu aja wis. Katakanlah kerudung ya. Itu sudah sampai sudah nggak bisa membelokkan mereka itu. Ini kalau misalkan kita hitung-hitung potensi yang kuat itu hari ini siapa? Nah, segmen pemilih perempuan ini yang paling sulit hari ini kita deketi. Kalau nanti misalkan ngomong ketua Muslimat Fatayat Kabupaten Banyuwangi ikut ke A gitu, ke Bu Ibu gitu aja. Ya sudah beres. Karena mereka terstruktur sampai bawah. Ini dinamika yang seperti inilah yang katakanlah ngomong hari ini mungkin oke, ada tokoh yang kuat, misalkan ngomong syukur-syukur kalau bisa gandeng yang kuat itu, jadi lawannya juga sudah melihatnya sudah kalah duluan itu. Tapi kalau misalkan ngomong tanpa bergening tokoh yang kuat Bu Ibu hari ini, ya saya pikir juga tidak masalah karena dia sudah tahu lah petanya. Kalau hasil survei LSI yang mungkin kemarin dikeluarkan rata-rata masih 86% gitu Pak Fatoni ya. 80%, 86, 70, 86%, 70 ya, 70%. Kalau 30%-nya untuk mengalahkan 70 itu, ya apa caranya kan gitu. Nah, ini sebagai barometer, tidak mungkin seorang selevel LSI memberikan hasil survei itu tanpa sebuah celah ataupun sebuah cara bagaimana mencapai itu. Kita juga hari ini ada pengaruh juga sih, hitungannya politik nasional kita. Kalau hari ini mungkin berharapnya sampai tataran bawah pemimpin daerahnya juga orang-orangnya yang dari 02. Hal itu juga harus kita hitung gitu. Kalaupun misalkan ngomong hari ini rekom sudah diberikan oleh salah satu ke salah satu calon
misalkan ngomong incumbent, kira-kira 02 yang dari 02 secara nasionalnya misalkan terwakili oleh Pak Sumail. Pak Sumail berani enggak? Berani maju bener enggak? Fight bener enggak gitu. Sedangkan ngomongkan hari ini Gerindra misalkan hanya 6 kursi dengan PKB, apakah benar PKB juga mau memberikan wakilnya, memberikan kepada Pak Sumail sebagai bupati. Sedangkan dia juga punya kader sendiri di hitung-hitungan mereka. Mau tidak mau di Banyuwangi ada 2 partai yang dulu mengantarkan sampai 3 periode ya, mulai dari Pak Anas itu ada PDI dan PKB, Pak Anas kedua PDI dan PKB, Bu Ipu ada PDI, PKB dan Nasdem ya, Nasdem itu jalan. Nah, hal-hal seperti ini yang hari ini juga kita hitung menjadi sebuah momen yang mungkin untuk memberikan keputusan memilih wakil itu akan dihitung juga, katakanlah ngomong dari beberapa tokoh-tokoh yang tidak, katakanlah ngomong tidak menjadi politikus praktis. Karena apa? Hitung-hitungannya tadi Pak Tony bilang Bu Ipu mungkin tidak suka, Pak Bu Ipu ataupun Pak Anas tidak suka orang-orang yang bermanuver, suka bermanuver, orang-orang yang seperti itu. Ya bisa saja nanti misalkan ngomong ketua Ansor si Haji Ikhwan, Gandeng, kan bisa juga. Tokoh muda mewakili pemilih muda. Atau syukur-syukur Pak Fatoni habis itu digandeng Bu Ibu ya juga bisa. Amin. Kan itu. Nah, tetapi kira-kira gini, pertanyaan saya terakhir, Mas Fatoni dan Mas Darojat, kira-kira politik Anas saat ini untuk di Banyuwangi pasti dia kan di belakangnya itu kan ada A3 seperti itu. Nah, kira-kira menurut saya tadi yang saya utarakan, kira-kira ada enggak politik seorang Abdullah Azhar Anas melalui si Ibu ini akan mengkader bupati yang akan datang, yang bukan yang akan datang tahun ini, tetapi mengkader calon bupati setelah Ipuk setelah 2 periode. Seandainya mereka ini yakin bisa saja bermain di belakang, rekom semua diambil oleh petahana, dan mungkinkah seorang Azwar Anas ini membikin atau mengkader calon bupati setelah Bu Ipuk seperti itu? Mungkinkah seperti ini? Terakhir, karena waktu sudah lama ini, sudah menunjukkan kita sudah selesai. Ya, kalau potensi hari ini pilkada ini pengaruhnya Anas efek ini masih berpengaruh, masih kuat atau tidak, sama halnya seperti Jokowi efek terhadap terpilihnya Prabowo Gibran kemarin. Ini mau tidak mau karena Jokowi efek. Kalau hari ini kita melihat Pak Anas masih menteri, ya kan? Ya. Tetapi jangan lupa bahwa 21 Oktober 2024 nanti Anas ini juga berpotensi tidak lagi menjadi menteri. Kalau 2020 kemarin Pak Anas masih menjadi bupati dan Anas efek bisa mengantarkan istrinya menjadi bupati. Hari ini kita pertanyaannya seperti itu. Kalau berkaitan dengan langkah 2029 itu cukup jauh lah. Tetapi Anas hari ini diketahui juga sudah beliau ini adalah orang yang begitu perhatian sama adik-adiknya. Seperti Supron 2019 nyalek di PKB walaupun tidak jadi. Kemudian Mufti Anam di PDIP jadi, kemarin terpilih kembali lewat dapil lain. Dan bagi lawan yang lain, ini tentu hari ini harus dipatahkan. Jangan-jangan di tahun 2029 nanti justru mencalonkan atau menjagokan adiknya. Nah, misalnya hari ini Ipuk dengan garansi Ipuk Munib misalnya, kemudian garansi Gus Munib besok calon bupati. Tidak bisa seperti itu karena dinamika politik selalu berubah. Dan hari ini bagaimana kelompok-kelompok lain, orang yang selalu berseberangan dengan pendopo ini berusaha untuk mematahkan hegemoni
dan dominasi daripada partai atau dari dinasti Abdullah Azwar Anas. Begitu, Mas. Siap. Menurut Pak Jarojat terakhir. Ya, yang jelas politik hari ini di 2024 ini menjadi barometer kita bersama. Kita mau melakukan perubahan atau misalkan ngomong mau tetap berkelanjutan ya di Kabupaten Banyuwangi ini. Tentunya dengan kepemimpinan di tahun ini, di pemerintahan tahun ini, Bu, saya yakin ada banyak pro dan kontranya. Tentunya beda dengan di tahun kepemimpinannya Pak Anas. Jadi kalaupun misalkan ngomong di 2029 nanti akan mencetak lagi, tentunya itu hak-hak mereka lah. Tapi kalau hari ini kita mau melakukan perubahan dan penyelesaian, itu yang kita butuhkan. Ada tokoh-tokoh muda yang hari ini secara idealis masih mau melihat Banyuwangi ini dengan segala potensinya. Tentunya semangat perubahan pun juga bisa dimunculkan dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Artinya misalkan tokoh Pak Sumail, Gus Munib, dengan basis-basis mereka, kalau kita didukung oleh teman-teman semuanya ya mungkin juga akan bisa melakukan perubahan biar tidak berkelanjutan ya, seperti itu. Kalau di 2029 tentunya mereka masih punya adik, punya keluarga yang memang kalau misalkan ngomong yang hari ini duduk di parlemen, ada Muktianam, di Dapil Probolinggo, Pasuruan, dia juga punya prestasi yang baik. Kenapa enggak kalaupun nanti di 2029 memang dia layak untuk maju di Kabupaten Banyuwangi, ya kita lihat dia berhak kok untuk maju. Siapapun tapi berhak. Bukan berarti itu menjadi sebuah keberlanjutan dari sebuah dinasti. Mungkin Siap. itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Tony, terima kasih Mas Jarod sudah hadir di Banyuwangi TV. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kawal Pilbub Banyuwangi agar semakin meriah, semakin kita bisa memilih pemimpin mana yang baik untuk kepemimpinan Banyuwangi ke depannya. Terima kasih pemirsa Banyuwangi TV sudah mengikuti Reso. Saat ini para calon Bupati Banyuwangi melakukan pendaftaran di masing-masing partai politik. Inilah yang harus kita kawal, bersama, baik dari masyarakat, baik dari Mas Tony, Mas Jarod, siapapun mengawal sampai rekom kita kawal. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik sehingga demokrasi kita di Banyuwangi ini akan berjalan dengan baik, tidak ada money politik di belakangnya, sehingga siapapun nanti yang akan maju menjadi calon Bupati Banyuwangi adalah calon terbaik warga Banyuwangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.